Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya After Ramadan dengan NIM 28920500069 dari Prodi Manajemen Kampus Pancasakti Bekasi semester 3. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester saya di mata kuliah Akuntansi Biaya dengan dosen pengampu Muhammad Rosidi, Magister Manajemen Kampus Pancasakti Bekasi. Oke, di sini saya akan membahas yang pertama ada harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan digunakan pada perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Pada metode ini, biaya produksinya dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi per satuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Karakteristik metode harga pokok pesanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesan, dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Yang kedua, biaya produksi harus golongan berdasarkan hubungan dengan produk menjadi dua kelompok berikut ini, yaitu biaya produksi langsung dan produksi tidak langsung. Yang ketiga, karakteristiknya ada biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut dengan istilah biaya overhead pabrik. Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Karakteristik selanjutnya, harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, informasi harga pokok produksi per pesanan bermanfaat bagi manajemen untuk yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Lalu yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Lalu yang ketiga, memantau realisi biaya produksi. Yang keempat, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses disajikan dalam neraca. Rekening kontrol dan rekening pembantu. Akuntansi biaya menggunakan banyak rekening pembantu untuk merinci biaya-biaya produksi. Rekening pembantu ini diawasi ketelitiannya dengan menggunakan rekening kontrol di dalam buku besar. Rekening kontrol yaitu ada persediaan bahan baku, di rekening pembantu ada kartu persediaan. Persediaan bahan penolong, kartu persediaan, barang dalam proses kartu harga pokok, biaya overhead pabrik sesungguhnya, kartu biaya. Biaya administrasi dan umum, kartu biaya, biaya pemasaran, kartu biaya, persediaan produk jadi, kartu persediaan. Kartu harga pokok merupakan catatan yang penting dalam metode harga pokok pesanan. Kartu harga pokok ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produk tiap pesanan produk. Biaya produksi dipisahkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada biaya produksi langsung, dicatat dalam kartu harga pokok, pesanan yang bersangkutan secara langsung. Lalu yang kedua ada biaya produksi tidak langsung, yaitu dicatat dalam harga pokok berdasarkan suatu tarif tertentu. Prosedur metode harga pokok pesanan. Prosedur akuntansi biaya pada metode harga pokok pesanan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada
prosedur akuntansi biaya bahan. Yang kedua, prosedur akuntansi tenaga kerja. Yang ketiga, prosedur akuntansi biaya overhead pabrik. Yang keempat, prosedur akuntansi produk selesai. Dan yang terakhir, prosedur akuntansi penjualan dan penyerahan produk pada pemesan. Sisa bahan produk rusak dan produk cacat pada harga pokok pesanan. Tidak laku dijual, sisa bahan produk rusak maupun produk cacat yang tidak laku dijual timbul masalah akuntansi apabila untuk membuang atau memusnahkan sisa bahan dibutuhkan biaya. Produk cacat yang laku dijual, sisa bahan produk rusak maupun produk cacat yang laku dijual timbul masalah akuntansi atas perlakuan hasil pendapatan penjualan. Hasil penjualan sisa bahan, produk rusak maupun produk cacat diperlukan sebagai pengurang biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, dengan terlebih dahulu ditentukan besarnya budget penghasilan sisa bahan. Oke, pembahasan yang selanjutnya yaitu ada harga pokok proses. Pada metode harga pokok proses, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam proses tertentu. Selama periode tertentu, dengan jumlah satu satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Metode pengumpulan biaya produksi ditentukan oleh karakteristik proses produksi perusahaan. Dalam perusahaan yang berproduksi massa, karakteristik produksinya adalah sebagai berikut, yaitu ada produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Yang ketiga, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu yang tertentu. Manfaat informasi harga pokok produksi. Yang pertama, menentukan harga jual produk. Yang kedua, memantau realisasi biaya produksi. Yang ketiga, menghitung laba atau rugi periode tertentu. Yang keempat, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Yang selanjutnya yaitu ada prosedur metode harga pokok proses. Laporan harga pokok produksi digunakan untuk mengumpulkan, meringkas, dan menghitung harga pokok baik total maupun satuan atau per unit. Yang kedua, biaya produksi periode tertentu dibebankan pada produk melalui rekening BDP yang diselenggarakan untuk setiap elemen biaya. Yang ketiga, produksi disimpulkan dan dilaporkan untuk satuan waktu atau periode tertentu apabila produk melalui beberapa tahap. Laporan produksi tersebut dibuat untuk setiap departemen. Yang selanjutnya ada produksi ekuivalen, equivalent production, digunakan untuk menghitung harga pokok satuan, yaitu unit ekuivalensi sama dengan jumlah produk jadi plus tingkat penyelesaian dikali barang dalam proses akhir. Yang selanjutnya untuk menghitung harga pokok satuan dalam elemen biaya produksi tertentu. Harga pokok yang diperhitungkan untuk mengetahui elemen-elemen yang menikmati biaya yang dibebankan. Lalu selanjutnya, apabila dalam proses pengolahan produk timbul produk hilang, produk rusak, produk cacat, dan tambahan produk, maka akan diperhitungkan pengaruhnya dalam perhitungan harga pokok produk. Metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal. Yang pertama, metode harga pokok proses, produk diolah melalui satu departemen produksi. Yang kedua, metode harga pokok proses, produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Yang ketiga, pengaruh terjadinya produk yang hilang pada awal proses terhadap perhitungan harga pokok. Yang keempat, pengaruh terjadinya produk yang hilang pada awal proses terhadap perhitungan harga pokok.
Masalah-masalah khusus dalam perhitungan harga pokok proses. Berikut ini akan dibahas secara bertahap masalah-masalah yang timbul dalam perhitungan harga pokok produk pada metode harga pokok proses yang menghasilkan satu jenis produk. Yang pertama, pengolahan produk melalui satu tahap. Semua biaya dibebankan berdasarkan biaya sesungguhnya. Yang kedua, pengolahan produk melalui satu tahap. BOP dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Yang ketiga, pengolahan produk melalui beberapa tahap. Produk selesai dari departemen tertentu langsung dipindah ke departemen berikutnya. Lalu masalah yang keempat, pengolahan produk melalui beberapa tahap. Produk selesai dari departemen permulaan dimasukkan ke gudang produk selesai, di mana sebagian akan diproses dalam departemen lanjutan dan sebagian langsung dijual. Lalu selanjutnya, pengolahan produk melalui beberapa tahap sebagai produk hilang dalam pengolahan. Yang berikutnya, pengolahan produk mengalami produk cacat atau produk rusak dalam pengolahan. Yang selanjutnya, penambahan bahan pada departemen lanjutan yang dapat menambah jumlah produk yang dihasilkan. Yang terakhir, produk diolah melalui beberapa tahap. Terdapat produk dalam proses pada awal periode dengan metode harga pokok rata-rata, metode masuk pertama, keluar pertama, dan metode masuk terakhir, keluar pertama.